Ini judulnya menarik ya. Ya, membakar dupa atau kemenyan misalnya. Membakar dupa atau kemenyan. Jenengan dengar kata dupa atau kemenyan, bayangannya kemana langsung? Dukun, gitu kan? Itu cuman di Indonesia, saudara-saudaraku. Kata dupa atau kemenyan langsung ke dukun, itu cuman di Indonesia. Jenengan boleh buktikan. Beli film horornya Barat, Dracula, nggak mungkin ada kemenyannya. Nih, oh, langsung dibakar ya. Sini. Menyannya bahas ini, menyan. Ini tadi ini, coba lihat. Ini. Iya bahas ini. Iya. Masa ada dukun wadahnya seperti ini? Ya. Ini tempatnya namanya mibkhoroh. Yang dibakar namanya bukhur kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Rasul ini mijmaroh. Tempatnya namanya mijmaroh. Ya, prosesnya perbuatannya namanya istijmar. Istijmar itu mengasapi diri dengan wewangian. Itu namanya istijmar. Kalau bahasa Indonesianya itu membakar dupa atau kemenyan. Ini silahkan yang tonton saya. Ini sunnah Nabi, bukan sunnah dukun. Paham? Nah, dukun itu melihat sunnah Nabi ini mendatangkan manfaat. Ternyata bangsa-bangsa yang halus, makasih Mas Edwin, bangsa yang halus itu jin-jin, itu kalau mencium aroma yang wangi, mereka berdatangan, seneng. Makanya dukun juga tiru-tiru, pasang aroma tertentu. Cuman aromanya dukun itu kalau dipasang, yang datang itu ya modelnya yang seperti dukunnya. Paham ya maksudnya ya? Kalau yang ini wangi, lain. Ini namanya dupa atau menyan yang di majelis-majelis, di maulid, di solawat, di temanten, kemudian orang meninggal dunia disuruh ngukupi, ada semua nanti dalilnya itu semua ajaran Rasulullah SAW. Jangan disamakan dengan praktek-praktek perdukunan. Kan seperti itu prolog. Kemudian saya tunjukkan bukti buat yang ngomong itu musrak ini. Kadang itu muslim di Indonesia ini ada yang nggak cetok. Ada yang enggak cetok, yang pakai begini dibilang musyrik. Gampang melut nuduh orang musyrik, cuman gara-gara bakar menyan dibilang musyrik. Kalau jenengan lihat orang bakar menyan dibilang musyrik, berarti para petugas di Masjidil Haram, para petugas di Masjid Nabawi dan imam Masjidil Haram itu ahli berbuat syirik. Kenapa? Karena setiap bulan suci Ramadan, Anda kalau pergi ke Madinah atau ke Mekah Al-Mukarramah, mau masuk Masjidil Haram, itu ada petugas-petugas khusus dari Saudi Arabia. Petugas itu berdiri di pintu-pintu masuk Masjidil Haram, kemudian menyuguhkan menyan, jenengan disuruh ngukupi diri jenengan ben wangi. Begitu pula yang masuk Babus Salam menuju makam Rasulullah SAW dikasih menyan. Gak percaya, nanti di buku itu saya tunjukkan link YouTube-nya. Tuh, ada videonya. Gimana? Domblong semua. Bahkan di suatu kota di Riyadh itu kan ada Riyadh ibu kota Saudi ya. Nah, itu ada satu daerah. Pintu gerbang untuk masuk daerah tersebut, pintu gerbangnya adalah pedupaan ini yang buat bakar dupo itu wadahnya itu jadi pintu gerbangnya. Jadi yang namanya menyan atau dupa itu memang budaya dunia ya, bukan cuma dunia Islam, budaya orang-orang yang hidup di dunia. Makanya yang nggak doyan dupa atau kemenyan, saya khawatir bukan bangsa dari dunia kita ini, dari dunia lain kali gitu kan ya. Kalau dari dunia kita ini dari zaman dahulu kala ya suka dupa atau kemenyan suka itu. Karena itu sunnahnya Rasulullah SAW. Nah karena itu jadi budaya dunia ya Rasul pakai juga. Rasul paling suka dengan satu yang bagus. Nah karena Rasul juga pakai, Rasul suka, ya maka buat kita ada nilai tambahan. Selain itu tradisi, dia menjadi sunnah. Jelas ya? Jadi jangan disamakan antara dukun dengan yang namanya memakai wewangian dalam Islam. Jelas? Nah, jenengan nanti kalau nggak percaya pergi umroh. Di sekitar Masjid Nabawi itu orang jual dupo semua, jual menyan dan harganya mahal.
Harganya mahal, nggak murah. Saya kan pernah ngomong, adik saya kan pernah terlibat dagang kayu gaharu. Itu ada yang 1 kilo harganya 1 miliar. 1 kilo harganya 1 miliar. Jadi memakai harum-haruman, menyan dan lain sebagainya, atau pakai wewangian, itu sunnah Rasulullah SAW. Pernah lihat video dalamnya Ka'bah? Yang belum pernah coba angkat tangan. Video bagian dalamnya Ka'bah, yang belum pernah angkat tangan. Belum. Jumat depan mau saya tunjukkan. Mau. Nanti saya tampilkan filmnya ya. Itu raja, itu baru pertama kali ditampilkan sepanjang sejarah dunia Islam, ditampilkan live ya, ditampilkan live dalamnya Ka'bah. Ketika penyucian Ka'bah dicuci itu kan raja-raja Arab kan masuk ke dalam Ka'bah, tapi biasanya kan nggak disyuting itu. Nah ini yang kemarin ini disyuting ya, disyuting dalamnya Ka'bah. Ternyata di situ itu rajanya Arab sana, dia itu tuangkan minyak gaharu ya, minyak gaharu kental gitu ya, dituangkan di kainnya, entah sapu tangan gitu ya, di kainnya. Kemudian di dalam Ka'bah itu beliau oseri yang namanya dinding Ka'bah itu dengan parfum. Lah kira-kira ini bid'ah atau tidak? Pernah Nabi ngoser-ngoseri dindingnya Ka'bah dengan parfum? Gak ada riwayat satupun yang menunjukkan Rasul ngoser-ngoseri dinding Ka'bah dengan parfum. Tetapi memang memakai wangi-wangian itu secara umum sunnah. Jadi ya oke-oke saja, baik-baik saja. Gak harus semuanya harus ada contoh dari Nabi. Itu kan kadang orang overacting gitu loh ya. Gak ada contohnya dari Nabi. Ya wes ngelangkahmu rapodo Kanjeng Nabi bid'ah Mas. Oh Nabi itu sunnah, jalannya Nabi itu seperti turun dari tangga. Jalanmu gak seperti jalannya Nabi, berarti jalanmu bid'ah, berarti rokok kowe.